Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saling berarti perbuatan yang berbalas-balasan. Bisa dalam arti positif, misalnya saling mencintai, saling menghargai, namun bisa juga dalam arti negatif, misalnya saling membenci, saling mengusir. Saling menunjukkan relasi, bisa antar pribadi, antar kelompok, antar golongan, antar negara, dan sebagainya. Sikap saling dibutuhkan dalam suatu persekutuan atau komunitas. Inilah yang membedakannya dari kumpulan orang. Orang bisa berada di tempat yang sama tanpa ikatan, hanya karena aktivitas yang sama, misalnya nonton film atau pertunjukan lain. Orang tidak perlu saling mengenal walau duduk bersebelahan. Tetapi dalam komunitas ada ikatan yang lebih dekat dan saling mempengaruhi. Dalam komunitas, orang saling mengenal, saling memperhatikan, saling menolong, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam surat Galatia banyak menyoroti tentang kehidupan bersama jemaat sebagai persekutuan atau komunitas di mana ada ikatan saling di dalamnya. Setelah menjelaskan tentang keselamatan dalam Kristus, Paulus memberikan nasihat praktis sebagai implikasi dari keselamatan itu. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus hidup sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Maka kehidupan bersama itu mesti mewujudkan kehidupan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Paulus mengawalinya dengan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kristus telah memerdekakan jemaat dari dosa. Maka jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan kembali hidup dalam dosa. Itu berarti tidak merdeka lagi. Suatu nasihat yang sangat penting bagi kita saat ini. Kemerdekaan atau kebebasan dalam Kristus adalah merdeka dari dosa, bukan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang hanya memenuhi hawa nafsu kita sendiri. Paulus menyebutnya kehidupan sebagai manusia lama. Sebaliknya, orang yang telah diselamatkan ini hidup saling melayani dalam kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada hubungan timbal balik di dalam jemaat, saling melayani dalam kasih. Nasihat Paulus ini memiliki dasar yang kuat, sebagaimana ia tuliskan pada ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saling melayani dan saling mengasihi adalah wujud persekutuan dalam jemaat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, namun demikian relasi saling dalam jemaat tidak selalu terwujud dalam hal-hal yang positif saja. Ada hal-hal negatif yang sering kali terjadi. Paulus pun memberi nasihat supaya perbuatan saling dalam arti negatif itu diwaspadai dan tidak dibiarkan tumbuh. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan jemaat, sangat mungkin terjadi
sikap saling menggigit dan saling menelan. Tentunya bukan dalam arti sesungguhnya atau kanibal, manusia makan sesamanya, melainkan dalam arti kiasan, yaitu saling mengalahkan dan menghancurkan orang lain. Paulus memberi peringatan keras, "Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Paulus masih menambahkan lagi dengan ayat 26, "Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Inilah perbuatan saling yang negatif, saling menantang, saling mendengki, atau saling membenci, dan saling mendendam. Paulus tahu bahwa jemaat adalah persekutuan manusia yang memiliki kelemahan dan dosa. Jemaat bukanlah contoh persekutuan yang ideal. Di dalamnya masih ada sikap saling dalam arti negatif. Jemaat masih harus berjuang mewujudkan kehidupan bersama sebagai komunitas Yesus yang saling melayani dalam kasih. Masih ada orang-orang yang jatuh, maka dalam jemaat dibutuhkan sikap saling menolong. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan Paulus dalam surat Galatia juga kita alami sekarang ini. Dalam persekutuan jemaat Tuhan, dibutuhkan sikap saling menolong, agar kita semua dapat hidup saling melayani dalam kasih. Kita masih terus berjuang untuk mewujudkan kehidupan bersama yang benar dengan melawan sikap saling yang negatif. Mari kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat mewujudkan kehidupan bersama yang saling melayani dalam kasih. Amin.